sangat dalam, air mata jangan bertumpah. Apapun derita, apapun sengsara, ku coba bersenyum dan tersenyum lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampurasun. Kali ini tim Putra Pasjam sedang berada di rumah salah satu sejarahnya yang nggak sangat sih, tapi bisa berbagi lah, karena sejarahnya beliau mungkin bisa menjadi tuntunan kita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Amin. Dengan akan siapa Kak? Bang. Bang. Nah, dan ini Yudin. Kang Yudin. Dan di sebelah sana pembimbing kita, Paman Sinar Galih. Beliau belum siap di depan kamera, jadi membelakangi. Nah, sekarang kita akan menggali tentang sejarah kehidupan Kang Bambang. Bisa dibilang ya Fantastis lah. Wah gitu. Tidak semua orang bisa seperti beliau. Dari mana kan ceritanya di awalnya, soalnya terlalu banyak ceritanya. Kelahiran. Kelahiran tahun berapa kan? Tahun 1981. Awal mula ke terjun ke dunia hitam atau kenakalan remaja gitu ya. Pada awalnya di tahun 98-99 waktu sekolah, pas keluar sekolah. Berarti dari itu mah masa remaja. Dan masa remajanya kalau ini mah terbiasa direm, mencek Sunda namanya. Gas terus. Bangkrung. Kerumunan atau tanam Nah, itu. Ya ini mah cuman sharing aja ya kan, nggak bukan mau menyudutkan salah satu, tapi buat jadi pelajaran lah, khususnya buat saya, ya umumnya buat yang nonton gitu kan. Semoga ada pelajaran, Ada ibroh lah. ya. Tapi gentengan. Kurang ciude. Perjalanan dari 98 di SMP itu Keluarnya 98 keluar SMP. oh iya, itu teh kenakalan remajanya seperti apa kan? Ya seperti mabuk Dari SMP ngerokok dari mulai 3 SD. kelas 3 SD udah ngerokok. Kan ngerokok. Ya 98 pas keluar SMP semakin menjadi gitu. Karena pergaulan kita bukan di sekolah doang, kan pergaulan di terminal. Tapi sekolah SMP tamat ya? Tamat. Alhamdulillah. Lanjut ke SMA? Enggak, karena orang tua melihat posisi saya di SMP udah kayak gitu, jadi takut mungkin ya, Takut. terjerumus lebih dalam di pergaulan. Ada biaya. Ya. Terus selanjutnya tahun 2000-an? tahun 2000-an ya cari kerja kesana sini, terus cari kerja ya tetap posisi saya seperti itu. Dari mulai hobi saya dari mulai mabuk, minum-minuman, Iya. terus berantem itu sudah hobi dulu. Dijadikan hobi berantem. Dari 2000 itu teh 2000 yang parah-parahnya di tahun Parah-parahnya tahun kemarin, tahun 2000. itu mah kita sesuai tahun aja ya. Dari 2000, 2001 masih tetap gitu, 2002 terus singkat kata 2008 lah. 2008 emang dari awal mulanya dari gaul juga kita mulai bisa backup motor dari leasing. per orang akan sendiri. Saya sendiri pertamanya, terus Atau karir. sama karir, terus saya punya jaringan ke bawah, anak buah lah gitu. Akan yang mengkomandoi. Yang komandoinnya saya dari mulai awal beli, ngejual,
sampai transaksi yang segala macam saya. Yang menanggung jawabnya juga semuanya saya. Yang jawab menghadapi kolektor, menghadapi angkutannya saya. Itu mah ya pengen menggali cerita sejarah kan, cerita aja kan. Itu bisa fatal akibatnya itu dari situ sampai pisah sama istri sama anak istri sama istri cerai lah gara-gara itu karena dari pihak leasing mungkin nama saya bukan satu, dari pihak leasing udah tiap bank motor leasing motor ada nama saya semua, mungkin dia kerjasama untuk nangkep saya. Nah, merasa saya diuber-uber, akhirnya pihak teman-teman saya akan tergantung ke saya. Iya. Saya sempat buron pada tahun 2009. 2009 Buron, saya lompat ke Bali, pulang lagi ke sini. Merasa lompat dari ke Bali, pas pulang ke sini udah diambil lagi punya kepolisian dari Lesi. Gitu seterusnya dan gitu terus. Berarti keluar masuk kayak gitu ya, polsek nggak berlanjut. Enggak berlanjut, dan cuma kan itu kan judulnya perdata. Oh iya. Kalau itu kan perdata utang piutang. Tapi kan di sisi lain kalau yang nggak tahu mah tetap kalau polisi mah tetapnya pihak polisi mah penggelapan. Iya, penggelapan. Gitu. Penggelapan, penadah ya kan. Ada. Itu dari leasing berapa tahun dah di dunia backup? 2009 4 tahun. 4 tahun hampir masuk lagi. Tadinya tanggung dari motor ke mobil. Tadinya mau backup mobil kan, cuman alhamdulillah saya ada yang rem, ada yang ngajak kerja intinya gitu. Sampai ya dari sana tuh gak nyaman hidup itu. diuber-uber Diuber-uber pihak polisian sama pihak leasing. Itu teh 2012 2009 sampai 2012. nah, kan tadi teh ada yang ngajak kerja. Kerja sebagai sales di Kopana Pertamina regulator gas. Ya, itu kuat berapa lama? Setahun di daerah Tasik. Kawalu. Oh iya. Cabangnya di Sayati, di Kopo. Kantor pusatnya di Kopo gitu. Kopana Pertamina. Selama setahun. Walaupun susah keluar dari zona nyaman ya, bisa disebut zona nyaman backup. Walaupun susah, tapi ingin mencoba ke arah yang lebih baik. Kuat setahun. Udah setahun di 2014-nya? 2013 kali ya. Oh, 13. Saya pulang lagi di sini, mungkin masyarakat kurang bisa menerima, termasuk keluarga juga nggak gampang menerima. Ya, karena masa lalu saya. Saya pengen mandiri, lari lagi ke daerah Tangerang tanpa ada yang dituju. Tepatnya di BSD. Terminal BSD. Karena saya udah kehabisan ongkos, kehabisan buat makan segala rupa, saya diem di terminal tidur sampai ya berantem lagi di sana juga. karena hobi. Ya karena diganggu. Oh, bukan hobi. Karena diganggu karena saya orang asing kan, rumah itu ada yang megang. Ada yang megang, alhamdulillah yang megangnya terminal itu jadi keponakan saya. Jadi paman saya dari istri saya sempat menikah lagi. Oh iya. Waktu Gitu. di terminal. Hidup Di terminal berapa tahun dah? kurang lebih lah 8 tahun. Di terminal Doang. Sama terminal Ciwidey, terminal sana. Selama kehidupan di terminal kan tadi udah di kehidupan backup. Sekarang di kehidupan terminal gimana kan? Kehidupan terminal ya tetap surem. Sebenarnya emang susah cari uang gampang. Tapi susah gampang juga ngilanginnya juga. Jadi uang setan dimakan iblis. Gitu. Itu kerja sebagai apa di terminal kan? Selama 8 Temer mengutin uang dari supir angkot, supir bis. Itu ada nominal patokannya atau saya dikasihnya? Patokan
mobil angkot 2000 dulu. Mobil seperempat seperti bis 3.500. Itu teh sekali jalan atau sehari? Sekali jalan. Sekali jalan. Berarti kalau 3 kali jalan dikali 2.000. 2.000. Kalau angkot, kalau bis mah sekali Sekali kalau jalan. bis mah. Karena posisi penumpang kan ke bis mah kurang. Oh iya iya. Enggak seperti angkot kan, angkot mah beberapa kali banyak. Di terminal BSD. BSD Kalau bisa keluar dari zona nyaman hidup di terminal gimana teh? ya, saya mendapatkan seorang istri Seorang di istri. sana. Seorang istri yang katanya itu istri itu paling ya ibaratnya ini mah bukan curhat ya. Iya. Cewek itu yang istri saya itu yang dulu tuh minder ke laki-laki. Gak mau lah sama laki-laki. Iya. Ini sama orang tuanya laki-laki ini salah, bukan lain dan sebagainya. Pas ketemu saya, meskipun saya dari terminal, Langsung mau. alhamdulillah langsung mau. Nah nikah ibaratnya. Nikah udah hampir 2 tahun. Rumah tangga 2 tahun. Begitu. Titik baliknya karena istri. Sama istri. Sudah dari sana kemana teh kan? Nah dari sana ya mungkin pergaulan di BSD, di terminal juga saya gaulnya ya disebut di terminal kan, gaul di terminal gak seperti gaul di pesantren. Ya, bertolak belakang. Bertolak belakang. Tetap nyuri-nyuri dari istri. Dari hobi kita mulai minum, dari apa. Iya iya. Sampai saya ketahuan sama istri di sebuah kafe di daerah Tangerang. Oh sebelumnya sudah janji sama istri mau berhenti Mau minum. berhenti minum apa segalanya macamnya, ternyata lebih parah. Oh Gitu. iya. Sampai saya jual angkot 1 punya 15 juta habis semalam. 15 juta semalam di Sehari semalam. Di tahun? Di tahun 2014. 2014. Habisnya dipakai Minum. Minum sama cewek gitu. Saya ketahuan sama cewek sama istri saya. Ketahuan. Nah di sana lah rumah tangga saya mulai Berontak. berontak. itu teh 15 juta semalam habis. 15 juta. Alhamdulillah pakai minuman sama teman-teman biasa Oh, iya. kayak bos. Buat sehari semalam. Semalam. Alhamdulillah saya tuh waktu kawin sama istri saya tuh sama mertua, kesatu kan dia bontot. Keduanya dia apapun saya inginkan ini Dikasih ya. dikasih buat modal lah intinya. Ya. Kasih angkot, kasih rumah, angkot juga 2 2. waktu itu. Saya jual 1, yang 15 jutanya saya habisin sama teman-teman gitu. Saya fatal akibatnya juga di sana juga. Mungkin karena hobi saya minum, Iya. susah. Itu teh 2015. 2015 lah. Setelah itu saya pulang lagi ke sini. Nah, pulang lagi ke sini, pihak keluarga tetap belum bisa menerima saya karena ada telepon aduan dari pihak istri saya di sana. Ya, kita juga menyadari emang salah, tapi Iya. namanya hobi kan susah. Kalau udah darah daging susah. Iya. Itu udah dari sana, dari Tangerang saya loncat lagi ke Saya ke Kalimantan bukannya ditipu, jadi diiming-imingi gaji gede. Iya. Di sini di Ciwidey ada berapa pabrik sebis yang mau kerja ke sana. Saya kerja sebagai supir dam buat sawit. Ternyata di sana dimasukin ke tukang kebun sawit, cacar sawit yang luasnya itu berapa hektar. Hektarnya cuma 250. Nah, singkat kata saya mau pulang dari sana, ongkos gak punya, apa-apa lagi gak punya. Kerja di sana dipaksain, saya nggak biasa. Iya. Teman-teman yang udah transferin sama istrinya, sama apa, sama saudaranya ditransferin supaya bisa pulang. Kalau saya sih mungkin kebiasaan saya di terminal ada Ya. sisi negatifnya. Ya, saya daripada nggak pulang, akhirnya saya nipu orang.
di sana. toke di sana saya tipu. Saya tipu, diiming-imingi ada yang mau kerja las 2 orang, disebutin saudara saya kerja sama temen. Ya. Transfer lah uang, dikasih uang. Akhirnya saya pulang. Oh iya. Gitu. Itu bisa pulang karena hasil nipu. Hasil nipu. Saya nipu. Pulang lagi ke sini 2016 tuh 16 saya pernah di Katapang Kata Pak. kerja serabutan juga, kerja di sebuah rongsokan botol. Iya. Saya berguru di sana dari mulai ngutin apa namanya, misah-misahin beling botol pas segala iya. macam bisa dijual belikan. Ditiru sama saya sampai saya pernah buka laundry botol di sini. Hidup di rongsok pernah dari Katapang awalnya. Dari Katapang saya nikah sama orang Cikarang Ya. gitu. Berarti nikah udah berapa kali kan? Nikah 3-4 4 kali. tetap balik laptop. Kayaknya Ya, nah, terus saya pernah kerja lagi di proyek atap monitor di daerah di daerah Subang, Subang. mentoknya di Karawang Cikarang. Itu sudah malang melintang. Nah, Gitu. terus itu teh berarti 2018. 2016. 16. Dari sana Dari sana 2016 udah keluar dari atap monitor di proyek, balik lagi ke rumah 2017. Nah di sana saya kerja serabutan lagi di sini, terus sampai diterima sama keluarga, diterima lagi alhamdulillah. Di sisi lain pas mungkin udah jodoh, ketemu lagi sama istri, rujuk lagi rujuk lagi. Asik. 2017 akhir. Nah dari 2017 Nah, 2017 singkat katanya saya udah rumah tangga lagi sama istri, ya. kerja di Indosemen sebagai supir Ya. ekspedisi. Ya mungkin akibat gaul juga sih, belum bisa berhenti waktu itu minum Masih terus? masih sampai kemarin kejadian waktu tahun 2020 saya posisi masih kerja di Indosemen, kejadian tapi itu di luar kerja. Ya. Ini saya kejadiannya sama orang tua saya sendiri waktu ngambil padi daerah Ciranjang. Ada orang tua punya deselan. Benar beas. Benar beas. Itu mungkin saya nggak bisa kontrol emosi, satunya itu, kedua mungkin udah terlalu biasa Iya. Salam olahraga. sama olahraga lagi sampai saya ketangkep lagi, Itu mah lanjut lanjut ke lapas di Jelekong. lapas narkotika golongan A dan B Golongan A dan B. Di Polsek di Polsek Pasir Jambu Pasir Jambu. selama 4 bulan. Itu mah sering keluar masuk, tapi yang lanjut mah baru kemarin. Baru kemarin yang Ya. lanjut ke lapas itu. Kesan-kesan bisa lanjut gimana tak Kang? Ya mungkin sisi lain keluarganya nggak nerima, Yang pihak korban. pihak korban nggak bisa nerima. Ya pastilah nggak bisa nerima, siapa yang nggak sakit hati, namanya seorang anak dianiaya orang. Saya juga sadar seperti itu, ke sana sadar sih. Cuman Kena pasal berapa kan? 351 351 jiwa laki. 351 Salam dari Bingkai. Dapat berapa bulan? Tahun? 9 bulan semuanya totalnya sama Polsek. 9 bulan di sana, di sini 4 bulan di Polsek di Pasir Jambu. Ya. Di sana 5 bulan. Di 9 semuanya udah termasuk remisi sama program, kan ada program. Oh iya. Saya akan programnya asimilasi rumah asrum Asli. Zaman Covid. Covid. Gimana kan zaman Covid? Ya sebenarnya zaman Covid itu waktu jangankan di lapas, di sini juga terbatas. Ya. Dari mulai kunjungan keluarga, dari mulai
eh, apa-apapun juga terbatas. Iya. Apalagi kalau di sana kan nggak boleh dikunjung sama sekali sama keluarga. Selama 9 bulan di sana nggak pernah dikunjung. Enggak, Oh karena COVID ya, tapi bukannya membuang tapi karena ada bencana lah gitu ya, Iya. COVID. Nah dari itu teh bulan apa Kang? itu bulan kejadian bulan Agustus 2000 2020. 2020 Agustus. Pulang-pulang kemarin teh 2021 bulan naonnya kode Orang itu 5 bulan Mei, terus ya. Mei. Mei lah, kena Mei Mundus poho teh sok tara inget. Sekarang mau pengen denger ceritanya. Kan itu pertama kali lanjut ke lapas ya gitu ya. Kan sebelum-sebelumnya cuman sampai polsek. Polsek. Nah gimana Kang? ya. Dari awal Terus. ya ke lapas sampai keluar. Kalau dari lapas sih sebenarnya rintangannya berat juga, berat. Itu semuanya tergantung sama diri kita, tergantung sama, ya ibaratnya, maaf bukannya nyombong, tergantung nyali kita juga. Kalau di sana mah terus terang saya pribadi pas nyampe lapas hati Don. murad lah bahasa Indonesia nama hati teh Ngajrag. jerag Da awal mula. sieun Ya. murad lah hati teh. Terus di sisi lain meskipun kita di luar punya ilmu apa-apa, dari ilmu kebal apa gimana, tetap udah masuk ke sana nggak ada Ya. Soalnya semua yang di sana juga punya kasus. jadi kurang boga ilmu naon ge murad teu aya pengaruh Don ini. don. Nah, terus saya balik lagi ke diri saya, kalau saya down kayak gini terus diinjak orang kan Iya. akhirnya gitu. Gimana caranya saya minimal di sana bisa saya pribadi enak, Ya. yang bukan berarti enak ya, minimal lah Musik. tenang Ya. gitu. Terus gimana Kang? Kan bahasa ya setahu saya ada karantina, terus turun ke blok. Nah kalau dari karantina sama pansus kerasa di buinya, Maksudnya gimana kerasa. Kang? Mau susah ngerokok juga susah. Waktu di karantina. Susah ngerokok juga soalnya nggak yang kunjung nggak ada. Karena COVID ya. Teman saya di dalam belum pada tahu bahwa saya udah ada di sana, nggak tahu. Pas ke blok alhamdulillah Di karantina selama berapa? 2 bulan 2 bulan. sama pansus. Pansus itu Pansus itu ibaratnya karantina juga kan, cuman digerakin di olahraga, disalurkan biar ada kegiatan gitu ya. dari mulai ke masjid olahraganya, Oh, iya. Turun ke blok. Nah turun ke blok gak mudah juga sih, namanya di blok kan masing-masing punya daerah kawasan masing-masing. Seperti kamar saya di beta 11 ada yang ngawasi, yang punya kuasanya, Iya. yaitu RT lah. RT. Masing-masing blok punya RT, masing-masing kamar punya RT. Yang kita masuk tuh nggak gampang, Ya, gimana perjuangannya Kang? perjuangannya ya lumayan juga. Bisa diceritakan atau Ceritakan oh siap, gimana Kak? sampai saya dites juga, Maksudnya dites? berantem Oh. Sama yang udah lama di sana. Bayuan. Tapi berantem di sana beres hari itu, kejadian hari itu beres hari itu, Nggak manjang gitu. nggak manjang, tapi kitanya ya boga bendera lah intinya mah gitu di kamar etat teh. Itu Hikmahna Kang Bang selama di dalam sampai sekarang hikmahnya apa? hikmahnya dari dalam sampai ke sini, sampai keluar ya alhamdulillah hikmahnya dari dalam ada, ya kita bisa tahu dari mulai karakter orangnya kayak gimana. Yang kedua, meskipun orang dalam juga yang orang bajingan semua, tapi udah di dalam tuh beda-beda, nggak bajingan juga, Ada sisi baiknya sisi lah. baiknya. Meskipun ada orang juga di dalam nggak mungkin tetap bakal gitu, tetap dia pengen sih jadi orang baik, termasuk saya. Dan cuman intinya dari niat
Gitu niat sama lingkungan yang susahnya itu. Meskipun di dalam niatnya mau berubah gimana gimana, cuman itu kan lisan dari dalam supaya cepat keluar. Iya. Udah di luar lingkungannya beda lagi ya pasti gitu lagi. Terus pesan atau kakaling buat saudara atau teman gitu kan gimana lah Ya. pesannya? Pesannya jangan sampai lah kalamin yang sama saya dialamin, Iya. terutama dalam hal pergaulan dari mulai Bergaul boleh Bergaul, asal jangan asal- terbawa arus ya kan. ya intinya mah lingkungan sih yang kuat, lingkungan bergaul kita Apakah punya kenang-kenangan kan waktu di Jelekong sampai sekarang? punya. Apa? Ini Alhamdulillah. Sama gigi. ini sama gigi nggak ada dua. Ini Biasanya ini kalau orang yang udah masuk ke atau sebelumnya ada gambar lah semacam tato di badan itu. ada. Coba. Saya mau gambar dari dulu, Oh, Oh, dari bukan dulu di- di sana mah nggak bikin. oh, Soalnya apa posisinya di sana? Kalau kita bikin tato lagi, bikin tato di sana apa ketahuan sama petugas, NAP-an lagi. Maksud NAP? NAP itu jadi diperpanjang lagi Oh, ya masa tahanan gitu masa kan. tahanannya. Cuman ada kenang-kenangan. Sembunyi-sembunyi sebenarnya di sana juga yang bikin tato mah. Nggak netral. Terkecuali pas pangkas rambut. Oh, ada. Ada salon pangkas rambut. Alhamdulillah kenakalannya peci kan kopiah lah. Berarti simbol. Hmm. Itu kopiah simbolnya apa gitu kan. Alhamdulillah ya simbolnya ya Mustaqbil Ka'bah. kita harus ingat Ingat. ke awal mulanya kita diciptainya sampai sekarang kita harus menuju ke jalan yang benar lah. Ibaratnya yang ngasih kopiah ini supaya kita gak terlalu Mangkung, terus ya? mangkung. Rem lah. Meskipun ini kopiah ini dari seorang Jawara, Itu teh. orang Ranca Orai Majalaya, Seorang. namanya Abah Rama. Sekarang beliau Abah Rama masih di dalam atau sudah Udah keluar? keluar, Udah keluar. bahkan duluan dia sebelum Oh. saya. Dia itu ngasih ini sebelum dia mau keluar, Diwariskan. diwariskan. Nanti suka duka selama ditinggal si AA menuju di Jelekong. Kemana teh? Suka dah suka orangnya duka. Duka terus, duka terus, duka terus. Salapan sasi 9 bulan. Kita nggak biasa. Kan biasanya pagi Dukanya ini ngurusin anak tinggal Oh, sendiri, terus jualan sampai jualan. jualan ya selama ada aja si atenya Ngurus anak. Pokoknya mau sedihnya teh selama ditinggal. Si Akang nama. jualan selama salapan sasi. Sampai sekarang jualan. Berkahnya sampai sekarang. Berkahnya. Masih jualan. Tapi mudah-mudahan teh selama si Akang di sana udah keluar ada hikmahnya lah buat keluarga teteh. Iya. Dan mudah-mudahan ada hikmah. Iya. Mungkin ini perjalanan hidup lah untuk keluarga di sini, keluarga teteh gitu kan. Teteh selama ini kan ngomong lagi di dalam, teteh ngurusin anak. Repot lah katanya cek asarna mah tidak ada pakumaha gitu kan. Kan biasa sama suami pakumaha na nama daya gitu kan kamari-kamari mah. Dan alhamdulillah berkumpul lagi ya mudah-mudahan sing jantan keluarga sama awak. Amin. Kan ini teman dekatnya. Tadi sebelum di depan kamera Kang Bangbal
pernah bilang beliau ingin kembali ke jalan yang benar, sedang mau berjamaah, beliau komat sampai ada yang bilang nertawain dan ada yang bilang ulangi lagi. Nah, apakah itu benar? Benar. Dia yang support saya. Itu teh gimana Kang ceritanya? Jadi ceritanya tuh dia teh udah mulai ke masjid lah. Nah, alhamdulillah sekarang kita bareng-bareng lagi. Memang saya dulu dari SD Kang, dari SD berdua terus. CS gitu. Berat lah pokoknya. Berdua sampai sekarang lah. Cuma ya saya tahulah perjalanan dia itu mah. Bahkan saya juga sering ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Ya seperti kejadian kemarin dia masuk saya bilang ya itu mah perjalanan dia lah. Mudah-mudahan selebihnya itu ya bisa kembali Hidayah. ya ada hidayah. Ya alhamdulillah lah, semenjak dia udah keluar merapat lagi sama saya. Jadi udah lama nggak ketemu. Iya. Karena memang dulu perjalanannya saya ke Sanawiyah, dia ke SMP, jarang ketemu. Paling ketemu ya ngopi-ngopi lah. Kali-kali itu juga jarang sih. Cuma alhamdulillah pas kemarin kejadian udah mau ke masjid, dia pas begitu komat karena mungkin Asing. terus apa speakernya kayaknya nggak kedengeran, nggak kedengeran keluar, jadi disuruh balikan lagi. Jadi ya istilahnya padahal yang balikan juga sama, baru sedang-sedang ke masjid sih ya. Gitu. Ujian ke arah yang lebih baik gitu ya. Mau nggak ini lagi, mau nggak ke masjid lagi ya udahlah, jangan gitulah. Yang namanya kebaikan itu pasti penuh rintangan, nggak mudah lah istilahnya. Karena tahu sendirilah masa lalu beliau gimana ya. Saya bilang namanya al jannatu itu hufat bil makarih gitu ya. Jadi hayang ka surga mah teu sagampang ngabulak-balikeun leungeun gitu tah. Wayahna we rintangan harus, bahkan pernah sempat nulis di status segala macam ya, saya komen terus, saya pantau terus karena saya ya punya prinsip pengen kembali lagi gitu, bareng-bareng lagi gitu. Ya alhamdulillah sekarang tiap pengajian malam Jumat selalu hadir berjamaah, alhamdulillah. Terus bahkan ada tambahan pengajian rutinan sama saya juga bareng-bareng di rumah, baca sholawat gitu, ngopi-ngopi bareng tapi ya isinya sholawat gitu lah. Alhamdulillah lah istilahnya. Jadi pas waktu ngobrol teh ada hikmah begitu ya, nggak ngobrol polos. Ada hikmah, nggak terlalu polos. Kadang-kadang curhat dalam kehidupan, ya saling lah istilahnya. Sama teman mah ada pengen sukses bareng-bareng ya. Ibadah bareng-bareng. Ibadah bareng-bareng. Cuman mati lah, jangan bareng-bareng. Abang Payun, langsung sepuh soalnya ya. Abi mah dapat tilu, dia dapat hiji. Anu sepuh maka di. Ya, yang penting mah kapanpun itu, dimanapun terjadinya, yang penting husnul khotimah. Amin. Amin kan. Mungkin cukup ya. Iya, mungkin ada kata-kata dari Akang untuk penonton. Semoga kan tontonan ini menjadi tuntunan yang baiknya semoga ditiru, yang kurang baiknya untuk jadi pelajaran. Ya mungkin pesan-pesan dari saya ada istilah khudh masofa wada makadar, ambil yang baik tinggalkan yang buruknya. Yang buruknya menjadi ibroh pieunteugeun lah keur urang, ulah nepi ka sampai ka kitu ternyata ripuh gitu teh gitu. Jadi yuk kita belajar ke jalan yang lebih baik lagi supaya hidup sakinah, tumaninah,
merenah ngeunah Asik. gitu. Untuk meskipun ke arah yang lebih baik, banyak kedepannya rintangan ya kan. mungkin Semoga Pun, ya, iya. istiqomah ya kan. Ya, ke arah yang ikhlas lah. lebih baik ya. Nah, kan untuk mewakili doa untuk keluarga Kang Bambang, Ya. khususnya umumnya untuk tim Putra Pajam dan semua keluarga Putra Pajam. Nah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika Amin. al-karim wa li'azimi Amin. sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbi ij'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma sahhil lana ziyaratal haramain lin nusuki wa ziyarata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqika wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian menguak sejarah kehidupan Kang Bambang, yang baiknya bisa ditiru dan yang kurang baiknya menjadi contoh lah, karena beliau juga sudah tidak ingin ya kan kembali ke masa lalu. Semoga menjadi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Kang. Ini sami-sami. Siap. Asik.